dari kelompok 2 ingin mempresentasikan karya sebuah drama singkat. Perkenalkan, saya Andi Muhammad Subair selaku sutradara. Kemudian ada Bapak Putu Edi Pariawan ya, Bapak Putu Edi Pariawan selaku narator. Kemudian ada Ibu Ferawati SPD yang akan bertindak sebagai Timun Emas. Kemudian ada Ibu Eka Gustiani SPD yang berperan sebagai Mbok Sarni. Dan yang terakhir adalah Bapak Hendra Prastinojati Sohemutakin yang berperan sebagai tokoh raksasa. Baik, kami efisienkan waktu dengan mempersilakan kepada para narator dan pelaku cerita mempresentasikan drama. Kami persilakan. Di suatu desa, hiduplah seorang janda tua yang bernama Mbok Sarni. Tiap hari, dia menghabiskan waktunya sendirian. Karena Mbok Sarni tidak memiliki seorang anak. Sebenarnya, dia ingin sekali mempunyai anak, agar bisa membantunya bekerja. Pada suatu sore, pergilah Mbok Sarni ke hutan untuk mencari kayu. Dan di tengah jalan, Mbok Sarni bertemu dengan raksasa yang sangat besar sekali. Hei, mau kemana kamu? Aku hanya mau mengumpulkan kayu bakar. Jadi, izinkanlah aku lewat. Hahaha. Kamu boleh lewat setelah kamu memberiku seorang anak manusia untuk aku santap. Tetapi, aku tidak mempunyai anak. Setelah Mbok Sarni mengatakan bahwa dia tidak punya anak dan ingin sekali punya anak, maka si raksasa memberinya biji mentimun. Raksasa itu berkata, Wahai wanita tua, ini aku berikan kamu biji mentimun. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu. Dan setelah 2 minggu, kamu akan mendapatkan seorang anak. Tetapi ingat, serahkan anak itu padaku setelah usianya 6 tahun. setelah 2 minggu, mentimun itu tampak berbuah sangat lebat dan ada salah satu mentimun yang cukup besar. Mbok Sarni kemudian mengambilnya. Dan setelah dibelah, ternyata isinya adalah seorang bayi yang sangat cantik jelita. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas. Akhirnya, pada suatu hari, datanglah si raksasa untuk menagih janji. Mbok Sarni sangat ketakutan dan tak mau kehilangan Timun Mas. Mbok Sarni berkata, Wahai raksasa, datanglah ke sini 2 tahun lagi. Semakin dewasa anak ini, semakin enak untuk disantap. si raksasa pun setuju dan meninggalkan rumah Mbok Sarni. Dan pada suatu malam, Mbok Sarni bermimpi agar Timun Mas menemui petapa di gunung. Pagi harinya, Mbok Sarni menyuruh Timun Mas untuk ke gunung menemui petapa tersebut. Setelah bertemu dengan petapa, Timun Mas bercerita tentang maksud kedatangannya. Petapa tersebut memberikannya 4 buah bungkusan kecil yang berisi biji mentimun, jarum, garam, dan terasi untuk dilemparkan ke si raksasa saat mengejar Timun Mas. Pagi harinya, raksasa datang lagi untuk menagih janjinya. Wahai wanita tua, mana anak itu? Aku sudah tidak tahan untuk menyantapnya. Janganlah kau ambil anakku ini, wahai raksasa. Aku sangat sayang padanya. Lebih baik aku saja yang kamu santap. Aku tidak mau. Mana anak itu? Mana Timun Mas? Karena tidak tega melihat Mbok Sarni menangis terus, maka Timun Mas keluar dari tempat sembunyinya. Aku di sini raksasa, tangkaplah aku jika kau bisa. Hahaha. Kamu mau lari kemana, Timun Mas? Akan kutangkap kau. Coba saja jika kau mampu. Kamu akan binasa karena perbuatan jahatmu.
Raksasa pun mengejarnya. Dan Timun Mas mulai melemparkan kantong yang berisi mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun menjadi terhambat karena batang timun tersebut melilit tubuhnya. Tetapi akhirnya si raksasa berhasil bebas. Hingga pada akhirnya, Timun Mas membuka kantong terakhir yang berisikan terasi dan menaburkannya. Seketika itu, terbentuklah lautan lumpur yang mendidih, dan si raksasa tercebur di dalamnya. Akhirnya, raksasa pun mati. Timun Mas pun menangis, terharu sambil berkata, Ya Tuhan, terima kasih telah menyelamatkanku dari kejaran raksasa. Kini aku bisa hidup tenang. akhirnya Timun Mas dan Mbok Sarni dapat hidup bahagia dan damai. Nah, demikianlah presentasi drama dari kelompok kami. Dan kepada teman-teman, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga video drama kita ini bermanfaat untuk anak bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.